Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasu da'awatin mustajabatun. Doaul walidi alal waladi wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Rawahu Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Abu Ya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid dan segenap orang tua yang sempat hadir, mudah-mudahan insyaallah orang tua kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Dan juga alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu, satu saudara kita yang kita sudah masyhur di Makassar, yaitu Al-Habib Husain bin Utsman bin Hasan Al-Hamid, yang mana hati beliau saat ini sangat bahagia dengan lahirnya anak laki-laki ya. Sudah dianugerahkan anak laki-laki, jadi insyaallah penerusnya beliau sudah ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan membanggakan di dunia, menyelamatkan di hari kiamat insyaallah. Dan juga kepada yang terhormat tamu kita dari Palembang ya, Masya Allah, jazakumullah ya Habib, akrakumullah kama akramus salihin, Al-Habib Agil bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, mudah-mudahan insyaallah Allah balas kebaikan beliau, sudah bersilaturahmi ke tempat kita, jazakumullah ahsan jazaa. Begitu juga segenap para asatid, para habaib, Habib Rifai bin Abdurrahman Al-Kaf, Habib Hasan bin Ahmad bin Syahab, para habaib yang sempat hadir, yang saya tidak sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat, yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati. Oh ya, lupa ipar saya juga datang satu, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Hadirin wal hadirat yang semuanya insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita mendengarkan wejangan, kita manfaatkan tamu kita yang datang. Baru saja kemarin beliau menghadiri tablik akbar ada di daerah Sulawesi Barat, namun beliau singgah ke Makassar. Alhamdulillah kita mendapatkan waktu beliau untuk bersilaturahmi ke tempat kita, jazakumullah. Namun biarlah kita membaca satu hadis saja ya, supaya ini majelis beristiqomah membaca kitab Raddud Da'i ila Asrafil Masai. Hadis berikut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang sudah dinyatakan diistijabah oleh Allah, diterima oleh Allah. Artinya sudah dijamin oleh Allah akan diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti selain 3 doa ini tidak diterima, namun 3 doa ini lebih diistimewakan oleh Allah ya, lebih diistimewakan oleh Allah. Tidak ada satupun permintaan kecuali Allah kabulkan doa kita. Janji Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Akan tetapi kadang-kadang Allah tidak mengabulkan doa, bisa jadi sebabnya pastinya ya sebenarnya lewat diri kita sendiri, atau karena Allah mencintai hamba itu sehingga ditunda dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mau putus asa berdoa, terus berdoa. Nabi Muhammad SAW sewaktu kiblat dipindahkan ke Baitul Maqdis, Nabi meminta kepada Allah agar kiranya kiblat dikembalikan di mana? Di Ka'bah. Ya, berapa lama Nabi berdoa? 18 bulan. Ini Nabi Muhammad loh, bukan Habib Muhammad, bukan Ustadz Muhammad, bukan Kiai Muhammad, bukan Aji Muhammad. Ya, tapi ini Nabi Muhammad SAW 18 bulan meminta, barulah Allah kabulkan doanya. Apakah berarti Allah mengabaikan doa Nabi Muhammad? Enggak. Allah kalau cinta sama hamba itu diperlama dikabulkan doanya. Ya, diperlama. Kenapa? Karena Allah senang dengar suaranya. Allah senang dengar rintihannya.
Sama gini loh, tahu pisang ngepek? Habib belum makan pisang ngepek, Habib? Belum. Oh, waduh. Habib Hussein ini kesibukan anak laki nih, jadi lupa tamunya nih. Ini bisa nih ya. Jadi anggaplah misalnya kita makan di pantai pisang ngepek. Lagi makan pisang ngepek misalnya, datang pengamen, suaranya jelek. Misalnya nyanyi, kaki di kepala, paham deh itu? Jelek suaranya. Lah kita kan pasti langsung kasih uang para surasu. Kasih uang, enggak bagus suaranya, kasih. Tapi kalau sudah bagus suaranya, misalnya kayak tadi suaranya Habib, enak suaranya, bagus suaranya, lah pasti kita apa? Kita apa? Jangan kudul kasih uang. Kenapa? Supaya tambah laguna. Jangan kasih uang dulu, supaya nggak pergi. Kalau kau kasih uang pergi, ya kan? Karena kita apa? Seneng dengar suaranya. Begitu juga kalau Allah sedang dengar suara hamba, tidak langsung dikabulkan. Bayangkan loh, Nabi Muhammad baru dijawab 18 bulan ya. Katnara takalluba wajhika fis sama. Barulah nanti Allah perintahkan ayat selanjutnya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada 3 doa yang dijamin dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, ini doal walid, doanya orang tua ala waladih, atas anak. Orang tua itu sewajibnya, sepantasnya banyak-banyak mendoakan anaknya. Imam Ghazali itu bapaknya tukang tenung. Tahu tukang tenung? Yang tenung benar ya. Bahasa Arabnya tukang tenung itu Ghazal. Jadi beliau itu kenapa sih anaknya Muhammad dan Ahmad? Muhammad jadi ahli tasawuf, Ahmad jadi ahli fikih. Ya, kenapa bisa jadi ulama dua-duanya? Satu amalannya, setiap lihat orang alim berdoa, ya Allah jadikan anakku orang alim. Setiap lihat orang soleh, jadikan anakku orang soleh. Setiap lihat orang ahli tasawuf, jadikan anakku ahli tasawuf. Padahal bapaknya tukang tenung, bukan kiai bapaknya. Paham dah ini? Bukan kiai bapaknya, lihat orang soleh, lihat orang alim, lihat ini, berdoa. Otomatis anaknya lahir Imam Ghazali satu, Imam Ahmad satu. Dua-duanya alim semua. Berkat doa orang tua. Ini sekarang orang tua baru marah sedikit sama anak-anak, tolo mantung ini. Akhirnya besar jadi tolo. Dompala, jadi dompala. Paham enggak? Beleng-beleng, jadi beleng-beleng. Jangan dibilangnya anak yang bukan-bukan ya. Kalamul walidai ala waladih kad doa bila hail. Doa omongannya orang tua kepada anaknya seperti doa tanpa penghalang, langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya orang tua kita itu waktu kecil, Habib waktu kecil itu paling banyak bikin onar di rumah itu. Habib waktu kecil yang ngerendam setrika di atas ember siapa? Habib. Yang siram air pakai selang kulkas, Habib. Kulkas saya siram pakai selang, Habib. Yang lap televisi pakai air basah, Habib. Nah, paham gitu? Banyak kasusnya Habib. Tapi apa? Kenapa bisa Habib tidak bodoh? Kenapa tidak nakal? Karena setiap kecil, setiap kali Habib berbuat salah, abah dan umi tidak pernah bilang nakal. Jangan pintar, nak kena kau nanti, jangan pintar. Awas pintar, jangan pintar. Bahasa Bugisnya itu ajak macah, nak kena kau matu, ajak macah. Dari kecil udah nakal dibilang pintar. Akhirnya apa? Alhamdulillah besarnya tidak nakal. Kenapa? Omongan orang tua itu doa. Baru omongannya sudah doa, apalagi doanya. Apalagi doanya. Jadi saya masih ingat ada seorang anak datang kepada gurunya, kepada wali. Wali ini terkenal mustajab fi da'watih, doanya mustajab cepat. Datang, ya Syekh, ya Habib, doakan Bib, saya punya hajat ini. Anak muda ini ditanya, kau masih punya abah? Iya. Kau masih punya ibu? Iya. Pulang, doanya bapak ibumu jauh lebih dikabulkan daripada 70 wali kutub.
Ad-du'aul walidai liwaladih afdalu min sab'ina aqtab. Jauh lebih tinggi derajatnya daripada 70 wali kutub. Sebagian hadis ada itu, ad-du'aul walidai liwaladih kad-du'al anbiya li ummatih. Doanya orang tua kepada anak seperti doa Nabi kepada umat. Jadi jangan diabaikan itu. Kita kadang-kadang kalau datang Habib Taufik, Habib doakan Habib, Habib doakan Habib. Datang Habib Umar, Habib doakan Habib. Mama tak di rumah, bapak tak di rumah. Pernah enggak kita serius datang minta didoakan? Pernah enggak kita serius mendatangi abah dan ibu kita seperti seriusnya kita mendatangi Habib Umar? Seperti seriusnya kita mendatangi Habib Taufik? Pernah enggak? Ya, enggak pernah. Karena orang tua dianggap sebelah mata. Remeh. Na'udzubillahi min dzalik. Ya enggak? Ustaz Taufik salaman pokoknya berapa orang natanduk ngasih. Natanduk ngasih. Tapi orang tuanya di rumah, na'udzubillahi min dzalik. Keluar rumah ndak salaman, masuk rumah ndak salaman, ndak ada. Allah. Doanya orang tua tidak ada loh di sini. Doa yang dikabulkan doa Habib kepada umatnya, ndak ada. Ndak ada. Yang ada apa? Orang tua kepada anak. Al-fakir kalau sudah kesulitan, saya hubungi abah selalu. Abah doakan ke abah doakan kak muka begini, abah doakan ke selalu. Abah ummi itu aja saya minta doanya. Nggak ada yang lain. Habib nggak telepon ke Ustaz Taufik. Oh, bukan tidak butuh sama Ustaz Taufik. Kalau sudah ada matahari tidak butuh lampu. Orang tua kita itu matahari, yang lainnya cuma lampu. Betul enggak? Iya, bukan berarti kita tidak minta doanya Ustaz Taufik. Saya kemarin kalau datang Ustaz Taufik saya minta juga doakan juga. Tapi yang tiap hari kita ada di depan mata diabaikan gitu loh. Kita kan hobinya minta doa sama ulama, betul enggak? Padahal ada di atasnya wali kutub kita abaikan. Siapa itu? Orang tua, ya Allah. Nanti kalau udah meninggal baru nyesel kita. Hei, kenapa ndak dari dulu kak minta doa di nyanggorin atau rajong. Berikutnya wada'watul madlum, doanya orang dianiaya. Hati-hati loh ya sama orang yang teraniaya. Hati-hati loh sama orang yang terdolimi. Kenapa? Mustajab loh doanya itu. Bagaimana hadis Nabi SAW? Ad-doa'u madlum mustajabun walau minal kafir. Doanya orang yang dianiaya dikabulkan sekalipun dari orang. Mana ada orang kafir dikabulkan doanya? Ada. Siapa? Yang didolimi sama manusia. Orang kafir itu biar berdoa sampai kiamat tidak dikabulkan doanya. Tapi kalau sebab karena didolimi, ya Allah, jangan ya Allah. Misalnya dia minta sama Tuhannya, kan orang kafir. Minta sama Tuhannya, yang pastinya kita yakini tidak Tuhan selain Allah. Ya Tuhan, Husain sakiti kak, misalnya saya sakiti, dikabulkan doanya. Dikabulkan, hati-hati loh ya. Doanya orang yang teraniaya dikabulkan sekalipun itu orang kafir, hati-hati. Ya, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang maaf lo ya, ada itu biasa orang naik motor-motor keras bunyi ngeng gitu. Kan biasa kalau lewat kita tak bangga. Ngapa celaka lalu kok? Celaka itu. Biasa celaka itu karena teraniaya, telinganya kan teraniaya. Hati-hati jangan banyak dolimi orang. Telinganya kan teraniaya, kaget. Wih, astagfirullah. Ayo, tidak pola lu kok. Ya kan biasa, bukan ajaran benar itu, tapi kan namanya spontan. Ya kan? Bagaimana? Banyak yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak mungkin tak bangka. Ya Allah, selamat lalu kok. Nah, kebanyakan nonton Indosiar kayak gini. Normalnya enggak begitu. Kita tidak bicara yang baiknya, kita bicara normalnya, betul atau enggak? Hati-hati lo ya, hati-hati. Ya, jangan sampai mendolimi. Yang terakhir, wada'watul musafir, doanya orang yang
musafir, ya, liman safar lillah, orang yang mengadakan perjalanan karena Allah, pergi rekreasi sama pacarnya di Bali, baru berdoa, tarak jong, ndak bisa, ndak mustajab, ya. Tapi kalau betul-betul dia musafir, ikhlas berdoa, dikabulkan. Jangan itu musafir itu terlalu diistimewakan sama Allah itu musafir itu. Ya. Salat itu enggak bisa dikurangi loh itu, salat itu. Salat itu harus sesuai jumlah. Salat itu enggak bisa ditunda-tunda, harus pada waktu. Inna salata 'alal mu'minina kitabat mauquta. Tapi kalau musafir dikasih keringanan, kurangi sholatmu, gabungkan sholatmu. Kenapa? Allah istimewakan orang musafir. Diistimewakan sama Allah itu. Yang betul-betul mengadakan perjalanan karena Allah itu luar biasa. Musafir itu, ya, yang berjalan betul karena Allah. Tapi kalau berjalannya karena maksiat, ya lain kasusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, 3 perkara ini yang paling penting pada babnya, karena ini babnya fadlu birrul walidain, bab memberbakti kepada orang tua. Sebagai kesimpulan, yang paling penting untuk kita pahami bersama, doa orang tua kita jangan diabaikan. Makanya anak santri, anak pondok semua, kalau kau mau cepat jadi wali, mau cepat diangkat derajatmu, mau cepat diangkat keberkahan ilmumu, mau ilmumu manfaatkan orang tuamu, nak, ya. Kalau jam besuk, jangan minta macam-macam. Mak bawakan coklatos 3 dos, Superman 5 dos, ini lah. Nabi lama makna la ilaha illallah. Bukannya mendapat kabar gembira beban, ya. Tidak usah terlalu banyak minta, kecuali minta yang manfaat. Mak, doakan kak bisa ranking 1 supaya banggakan ki. Doakan kak ilmuku manfaat, doakan mudah kak menghafal, doakan kak ringan bangun subuh, doakan kak ikhlas, doakan ini, itu yang diminta. Ini biasa makna pulang bawa catatan. Ada semua di situ. Ya, bembeng makna yang warna hijau di atasnya kuning di bawah. Nah, atas mah yang ada ini energi mak yang gambarnya menendang makna mah dirapi. Ada semua. Itu. Jadi jangan dibebani orang tua. Saya wallahi loh ya, selama di pondok atau apa enggak pernah kayak gitu-gitu. Enggak ada kasusnya kayak gitu-gitu itu, ya. Wallahi, enggak ada. Mau kembali, anggaplah besok saya kembali ke pondok Pasuruan. Enggak ada, Pak, Abah beli kang ini, enggak ada. Yang ada itu, yang enggak ada. Saya jujur, saya pernah 1 kali alami, enggak bilang sama Abah ya. Saya enggak bilang sama Abah, saya pernah alami hampir 1 tahun, sarung 2 saya ganti-ganti. Jadi kalau sudah saya pakai 1, yang satunya wajib saya cuci. Karena siap-siap saya pakai lagi. Nah, nanti, karena kenapa? Abah bukan enggak mau ngasih, kenapa enggak bilang? Biasa kan orang tua sibuk. Tapi abah saya tidak mengeluh, cuci. Ini ada anak santri, tukar ki sama teman waper, mau kau tukar ki sarungku sama waper no, di. Apa itu? Apa Superko? Beb, ada sarungnya beb. Tukar ki dulu Superko no sama sarungku. Kayak orang kelaparan begitu. Padahal makan 3 kali. Masa sarung tukar Superko? La haula wala quwata illa billah. Nanti orang tua beli lagi sarung. Nah, mama hilang sarungku. Siapa yang jelek namanya? Pondok. Padahal nama kami Superko nah. La haula wala quwata illa billah. Jadi, ya, jangan dibebani orang tua. Yang enak minta memperbanyak doa orang tua. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiq lakum tarik. Langsung saja saya minta kepada yang terhormat Al Habib Agil bin Husin bin Syekh Bakar bib tawak antum ala farhatikum biwatikum ma fi syekh ili adi hada ziyadan saatil asir ma fi syekh ya bi ikhtilaf mahal Habib Husin bi ikhtilaf ya mahal Habib Husin ala tertib labud qabla sa'a asra lakin hada ma fi syekh ya ala farhatikum kam dakaib turid fadhal ya. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Belgium tamunya biasa Belgium. Allah.
Kalau tamu Ahsan berdiri ya. Kalau Habib kan ilmunya masih di kitab. Kalau beliau tanpa kitab bisa ini ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, yaitu adalah Al-Habib Ahmad Al-Hamid, Masya Allah. Kemudian juga ada Habib Rifai Al-Kaf. Kita doakan nih para syiban kita, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan istiqamah, amin ya rabbal. Kemudian yang sama-sama kita muliakan ada Habib Hasan, Masya Allah. Ada Habib Abdurrahman juga, wabil khusus Habib Husain bin Utsman Al-Hamid, yang wasilah beliau saya bisa datang ke kota Makassar ini. Tapi kata Habib Husain tadi, saya belum nyoba pisang gitu. Tapi saya ini sudah pernah nyobang pisang, Beb. Walaupun saya belum ke suatu tempat namanya pisang Ambon, Beb. Masya Allah. Ini Habib Husain nih, kita doakan beliau panjang umur insya Allah, sehat afiat. Kemudian mobil khusus sahibul majlis, sahibul ma'had, mudirul ma'had, yaitu Al-Habib, sama juga namanya Habib Husain, tapi beda abah saja namanya. Ini Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid. Kita doakan juga guru kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah lancarkan daripada segi dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Oh Masya Allah, alangkah panjangnya kau ucap amin. Bin Syekh Abu Bakar, Allah majazib khalas. Malam ini kita sama-sama duduk di majelis ilmu. Sebenarnya saya ini datang ke sini ini bukan untuk ceramah, tapi hanya untuk makan ini punya kue ya. Tapi saya duduk di sini pengen mendapat istifadah, supaya saya dapat faedah, mengambil ilmu daripada yang telah disampaikan Habib Husain bin Ahmad Al-Hamid daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menyimpulkan saja, karena kalau ceramah lama-lama itu tidak baik, betul? Efeknya pertama kaki semutan itu, yang kedua perut lapar. Ya, tapi insya Allah khairul kalam qallah wadal. Sebaik-baiknya pembicara itu sedikit, yang penting manfaat. Saya akan ambil kesimpulan daripada hadis yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husain. Pentingnya kita itu berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata. Senjata daripada orang yang beriman. Kita lihat pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad sedang istirahat, ada seorang kafir yang bernama Du'thur. Du'thur itu dia dari jauh melihat, ingin mengincar Nabi SAW dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika Du'thur melihat dari jauh di situ, Rasulullah sedang istirahat sendirian, kesempatan Du'thur datang bawa pedangnya, langsung menghampiri Nabi, langsung menyodorkan pedangnya kepada Muhammad. Hei Muhammad, may yamna'uka minni. Siapa yang akan bisa menolongmu daripadaku? Nabi Muhammad hanya berdoa melafadzkan Allah. Itu orang yang beda. Kalau orang yang sudah dekat sama Allah, kalau dia melafadzkan kata Allah, maka akan gemeter hati orang itu. Ketika Nabi mengucapkan Allah, itu Du'thur tidak kuat sehingga sampai mau lepas pedang itu dari tangannya, sampai dia bertanya lagi, mayyam na'uka minni. 3 kali ini Du'thur bertanya kepada Nabi. Rasulullah mengucapkan Allah, Allah. Langsung terjatuh pedang itu dan diambil pedang itu oleh Nabi, langsung disodorkan kepada Du'thur. Al-an man yamna'uka minni wahai Du'thur. Siapa yang bisa menolongmu daripadaku wahai Du'thur?
Apakah Nabi langsung bunuh? Enggak. Nabi itu rahmatal lil alamin. Nabi itu punya sifat rahmat. Akhirnya ini diusur masuk Islam di tangan Sayyidina Muhammad SAW. Makanya itu penting kita doa. Doa itu senjata ya ikhwan. Doa itu senjata. Kalian minta sama Allah, ya Allah, saya ini udah bertahun-tahun duda, belum dapat jodoh lagi ya Allah. Nah, minta sama Allah. Berkat doa besok dapat janda. Nah itu. Masya Allah. Makanya penting ya, doa itu sangat makanya kita jangan main-main, doa itu dahsyat. Makanya doa itu Sayyidina Umar menyatakan ad-du'a mauquf hatta yusalla ala Sayyidina Muhammad. Doa itu akan terhenti. Kalian doa ini itu belum naik sampai kepada Allah, belum, sehingga kalian sholawat dulu sama Sayyidina Muhammad. Makanya doa itu ucapkan kalimat Allah 3 kali, Allah, salawat sama Nabi Muhammad 3 kali, baru minta hajat. Makanya doa. Makanya ada sebuah cerita ini supaya kita ini semangat untuk berdoa, jangan putus asa. Hidup itu tidak boleh putus asa. Susah, kalian itu punya Allah. Jangan ngeluh sama teman, ini enggak. Lagi susah ngeluh sama teman, dia kagak tahu nih temannya lagi susah juga. Sama-sama susah, yang nangis satu nangis. Akhirnya tidak ketemu solusinya. Curhat sama teman. Saya ini punya hutang banyak. Susah untuk bayar, bagaimana? Teman nggak bisa beri solusi, nggak bisa minjamin. Temannya cuma ngomong, makanya ente jangan ngutang. Paling ngomong itu dia. Tapi kita punya Allah. Apapun masalah kita, angkat tangan kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika Anda curhat sama Allah, minta sama Allah, begitulah Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada masalah, wudhu, bentang sajadah, sholat 2 rakaat, doa sama Allah. Karena Allah itulah tempat curhat kita, dan Allah akan senantiasa mendengar daripada rintihan-rintihan doa kita. Mereka dulu pernah di zaman Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Tahu Imam Ahmad ibn Hanbal? Kenal nggak? Kenal nggak? Kapan kenalannya? Imam Ahmad itu imam madhab. Madhab kita ada berapa? 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad ibn Hanbal. Diceritakan beliau ini pernah beberapa hari dapat isyarah dalam mimpinya. Di mimpinya itu dapat isyarah supaya beliau pergi ke suatu tempat. Dan beliau itu nggak tahu mau ngapain di tempat itu, walhasil dapat isyarah macam itu. Tidur lagi dapat isyarah, tidur lagi dapat isyarah, tidur lagi dapat isyarah. Walhasil beliau pergi. Dan beliau tuh tidak tahu mau buat apa di kampung itu. Karena dapat isyarah ya pergi. Makanya para orang-orang soleh itu tidaklah beliau akan menuju ke suatu tempat kecuali beliau dapat isyarah dulu. Baik isyarah dari Nabi Muhammad atau isyarah daripada guru-guru mereka. Berangkat deh. Sampai di kampung situ, beliau melihat masjid, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Zaman dulu, mereka itu kenal namanya Imam Ahmad, kenal nama, tapi orangnya kagak tahu. Karena zaman dulu tidak ada Google. Kalau zaman sekarang kan enak, Ustadz Abdul Somad, lihat Google, yang mana nih? Ini mukanya, tahu deh. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang enak, apa-apa Google, mau tanya aja di Google, sumbernya ilmu. Kadang-kadang kan malas, kita mau tanya sama guru, malas. Akhirnya tanya sama Google. Syekhu Google. Akhirnya dia punya guru, gurunya Google. Itu zaman sekarang itu macam itu. Subhanallah, masuk ke masjid Imam Ahmad, sholat. Habis sholat 2 rakaat, beliau zikir. Kemudian ada yang punya masjid itu mau kunci pintu masjid. Kemudian ketika mau kunci itu pintu masjid, beliau melihat ada orang lagi sholat. Kemudian orang itu menghampiri ini orang, ditanya, "Tuan, maaf, ini pintu masjid kita mau tutup." Dia nggak tahu nih, ini Imam Ahmad. Apakah waktu itu Imam Ahmad ngomong, "Ente nggak kenal sama aneh"? Enggak, ulama itu punya sifat tawadhu. Marhaba katanya. Akhirnya beliau keluar dari masjid. Berjalanlah dia, karena beliau tidak tahu mau buat apa di kampung itu, karena dapat isyarat. Kemudian subhanallah, jalan-jalan, kemudian di situ ada
warung roti, kedai roti, warung roti. Ini orang selalu jual roti di warungnya. Kemudian orang punya warung roti itu melihat ini orang asing katanya. Ini nggak pernah saya lihat ini, mungkin dia ada perlu apa, mungkin dia lagi bingung di jalan. Akhirnya ini punya warung, ini orang punya warung menghampiri dan dia tanya, "Wahai Tuhan, maaf, Tuhan ini mau kemana?" Akhirnya dijawab oleh Imam Ahmad, "Saya nggak tahu saya mau kemana. Dan saya tidak mau tidur di mana." "Oh ya sudah, kalau macam itu Tuhan tidur di rumah saya, tapi maaf, ini rumah saya kecil. Kalau Tuhan mau, fadhol, silahkan." "Oh enggak apa-apa, saya pengen tidur semalam, akhirnya kemudian saya akan balik lagi ke tempat saya." Sudah tidur. Masuk waktu malam. Sebelum beliau tidur, beliau melihat ini orang ini setiap malam buat roti untuk jualannya besok. Setiap dia buat roti, dia zikir sama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, zikir sama Allah. Ajib, kata Imam Ahmad, ini orang buat roti sambil berzikir. Ada enggak inti punya bini goreng ikan sambil sholawat? Ada enggak? Enggak ada. Sambil goyangkan sallallahu ala moha, yang adanya keasikan selawat, dia punya ikan gosong akhirnya. Walhasil ditanya oleh Imam Ahmad, "Hai fulan, saya ini melihat Anda berzikir sambil buat roti, apa yang Anda dapatkan dari Allah?" Lalu orang tadi menjawab, "Saya ini ketika saya minta sama Allah, pasti Allah langsung kabulin doa saya. Tapi ada satu permintaan yang Allah belum kabulkan doanya sampai saat ini." Ditanya oleh Imam Ahmad, "Doa apa kau?" "Saya minta sama, ya Allah, saya ini pengen berjumpa dan pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Saya nggak ada duit untuk pergi ke tempatnya. Subhanallah, ternyata doa Anda yang Allah kirimkan isyarat dalam mimpi saya supaya saya datang kepada Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal." Dia peluk Imam Ahmad bin Hambal itu. Ini dahsyatnya doa ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan main-main dengan doa, apalagi kalau kita minta doa sama orang tua ya ikhwan. Anda ini lagi belajar. Belajar ini yang rajin. Kalau Anda belajar, Anda tidak rajin, hanya main-main, makan tidur, hanya besarkan ente punya perut. Akhirnya apa? Akhirnya ente termasuk anak yang durhaka sama orang tuanya. Kita lihat Uwais Al-Qarni. Tidak hidup di zaman Nabi. Beliau itu hidup di zaman Rasulullah. Tapi beliau tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Makanya dinamakan tabi'in. Sedangkan beliau pengen berjumpa sama Nabi karena beliau sibuk sama ibunya. Setiap hari itu ngendong kambing setiap hari. Macam orang kayak orang gila kalau dinyatakan orang. Tapi untuk apa beliau ngendong kambing itu? Bawa kayu ngendong kambing untuk apa? Supaya ototnya kuat. Jadi kalau ototnya kuat bisa gendong ibunya untuk berangkat ke Mekah. Walaupun dia tidak bisa, belum pernah melihat Nabi, tapi Nabi Muhammad memuji beliau. Dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar dan Ali, "Hai Umar dan Ali, kalau kalian jumpa sama Uwais, minta doa kalian kepada dia." Nabi yang perintah ini, minta doa sama Uwais, berarti doanya ijabah. Ada seseorang datang kepada Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf, Habib Bakar Gersik, di Gersik sana. Dia minta doa, "Wahai Habib, minta doa Habib." Apa kata Habib Abu Bakar? "Ibu inti masih hidup enggak?" "Masih Habib." "Balik lagi." Karena doanya ibu lebih dahsyat daripada doanya 70.000 para wali Allah. Bukan para wali, walil gutub. Itu doanya ibu. Kadang kita kalau ada Habib, ada kiai dalam Beb, minta doa Beb, tolong Beb. Beb, pukul kepala saya Beb. Masya Allah, kalau ada Habib luar biasa. Kadang-kadang ya baguslah, takzim sama Habib itu bagus. Kadang-kadang salah. Tak doa Habib, pengen dapat bekal sampai Habibnya jatuh. Masya Allah. Ini yang terjadi nih macam itu. Kadang-kadang imamah dibuntuk, ditarik-tarik oleh dia. La ilaha illallah. Kadang-kadang bukan itu aja. Beb, boleh nggak Beb minta berkah serbannya Beb? Enak aja ini serban mahal. Gitu kan banyak orang macam itu. Beb, boleh nggak minta cintinya? Enak aja. Nah, makanya kita kena paham bagaimana takzim. Kadang kita boleh minta doa sama habaib, boleh minta doa sama kiai, doa boleh, tapi ingat di rumah Anda itu doanya lebih dahsyat daripada mereka. Yaitu doanya orang tua kepada anak-anaknya. Tapi ingat, setiap doa pasti dijawabkan oleh Allah. Sebagaimana Habib Husain tadi menjelaskan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Tapi dengan syarat, kena yakin. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dengan syarat
doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ente doa nih, ya Allah, ya Rob, udah doa sama Allah. Kemudian setahun ente doa lagi, ya Allah, kenapa saya ini doa udah setahun ya Allah belum kau ijabahkan lagi ya Allah. Nah ketika anda mengucapkan hal semacam itu, doa anda ditutup oleh Allah, nggak akan dikabulin. Kenapa? Karena anda tidak yakin. Makanya doa itu kita ini cuman minta. Itu masalah gobol dan idahnya itu urusan Allah. Kalau Allah ingin kasih ya kasih, kalau Allah ingin simpan tandanya Allah masih cinta. Makanya doa yang paling bagus apa? Innallaha yuhibbud du'a mulhin. Allah itu paling senang doa orang-orang yang merintiskan matanya, menghadirkan Allah di hatinya, kemudian dia minta hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah daripada itu, karena ini sudah jam 10 lewat 2 menit ya, karena hampir jam 10 saja ya. Masya Allah. Ya, karena ini Habib Husain ini Masya Allah nih, beliau lagi punya putra ini, Masya Allah lagi sibuk beliau nih. Insya Allah walhasil ya ikhwan. Ini Habib hanya pesan, ini kalian santri ini belajarlah yang benar. Kalian ini sedang ditunggu oleh masyarakat. Jangan sia-siakan waktu kalian, belajar yang benar. Belajar itu jangan setahun, 2 tahun, 10 tahun. Saya ini belajar 13 tahun. Belajar itu enggak boleh sebentar, tulas zaman. Tapi ingat, kalau kalian pengen dapat berkah ilmu kalian, yang pertama khidmah. Khidmah pondok. Man khadam gudam. Orang yang khidmah itu cepat maju. Khidmah kalian. Nah diceritakan dulu di zaman Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayah daripada Habib Salim Syatiri, ayah daripada Habib Hasan Syatiri. Itu Habib Abdullah ini ada satu murid, itu tugasnya hanya nuangin kopi. Jadi kalau majelis beliau itu dituangin kopi aja. Beliau nggak belajar kitab. Cuman khidmah saja sama gurunya. Kemudian dia punya teman-teman murid-muridnya berkata, "Oh, lihat tuh teman kita tuh. Cuman tuangin kopi khidmah saja, nggak pernah belajar kitab, bukan kayak kita. Kita udah baca kitab ini, kitab itu, kitab." Wah, dia belum pernah baca kitab. Terdengar di telinganya, ngeluh dia sama gurunya Habib Abdullah, "Wahai guru, saya pengen belajar. Masa saya bertahun-tahun ini nggak pernah baca kitab?" "Ya khair, marhaba," kata gurunya. "Nanti besok ente datang ke majelis." Karena waktu besok dia datang ke majelis Habib Abdullah. Lalu Habib Abdullah melihat dia, "Sini ente duduk di majelis ini, tempat anak ini, ente jelasin sama mereka ilmu." Terkejut ya, nggak pernah belajar, tapi disuruh jelasin ilmu. Ya karena perintah guru, khair, sami'na wa ata'na. Duduk dia di majelis gurunya, dia menjelaskan segala kitab itu, subhanallah, semuanya lancar, semuanya bisa, seakan-akan beliau itu sudah belajar kitab-kitab itu. Kenapa? Karena khidmah. Khidmah itu penting. Makanya ente sapu nih, habis acara nanti ente ada kotor, ente sapu, nggak perlu disuruh. Kamar dibersihin, kalau udah makan dia cuci. Kemudian guru-guru ente nih, Habib Husain rumahnya ente sapuin, khidmah kalau bisa perlu ente bajunya ente cuciin. Begitu. Nanti kalau kamu sudah mendapatkan semacam itu, baru nanti Allah akan memberikan keberkahan kepada kamu, pasti kamu akan sukses, bukan saat ini, tapi ketika Anda sudah selesai, Anda berdakwah, di situ Allah akan tampakkan keberkahan ilmu kalian. Yang pertama. Yang kedua terakhir, ridho guru itu penting. Karena guru itu orang tua. Yang terakhir ada cerita juga di zaman Habib Abdullah bin Umar Syatiri juga. Ada satu murid, ini satu murid paling beliau cinta. Karena ini satu murid ini pintar, top. Bahkan teman-temannya kalau ada masalah, tanya sama ini murid, dijawab dengan ilmu Al-Quran, dijawab dengan hadis, dijawab dengan ulama-ulamanya. Ilmunya top. Akhirnya pernah Habib Abdullah sedang majelis. Ini orang gak ada di majelis Habib Abdullah. Karena beliau ini diundang oleh para raja-raja di Mukalah sana. Akhirnya dia ke Mukalah berangkat. Ingin ceramah di depan orang-orang yang hebat. Lalu Habib Abdullah, tapi itulah sifatnya guru tuh luar biasa. Kalau guru tuh macam itu. Guru itu bukan hanya mengajar di majelis, tapi dia akan melihat Anda semua. Dia akan tahu nih, kalau ada satu murid yang gak datang, dia akan tahu. Itu guru macam itu. Maka kalian alhamdulillah, ente punya guru nih Habib Husain. Habib Husain punya guru Habib Taufik. Terus sanadnya sudah jelas. Beliau itu bertawasul, sila-sila beliau punya ilmu, sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ini enggak, ente kadang-kadang berguru, fulan. Di atasnya, orang salah. Apalagi kalau ada orang yang nggak ngakui nasabnya habaib, wah gila tambah ente.
Ya hati-hati nih, makanya harus hati-hati kita. Carilah guru yang benar. Ikat hati kalian sama guru itu penting. Bukan hanya duduk di majelis, tapi tidak paham bagaimana ikatan batin sama guru. Kemudian Habib Abdullah tanya, dilihat, ada nih satu murid yang saya cinta nih, gimana? Ditanya, Ainahu, mana ini orang? Mana dia murid saya nih? Akhirnya ada temannya jawab, wahai guru, dia diundang oleh orang-orang raja di sana di Mukalla. Ajib, kata Habib Abdullah. Dia pergi ke Mukalla, tapi nggak izin sama saya. Apa kata Habib Abdullah? Jasadnya di Mukalla, ilmunya ditarim, dicabut ilmunya oleh gurunya. Berdiri mau ceramah, kagak bisa. Oh, gemeter. Kayak nggak punya ilmu. Nah itu dia tidak dapat ridho guru. Nah walhasil yang terakhir bagi inti yang nggak apa-apa, taman khitobah, belajar untuk ceramah itu ya nggak apa-apa, bagus. Yang penting yang namanya ceramah itu intinya orang yang ceramah itu dia bisa memahami daripada orang-orang yang hadir, itu yang penting tuh. Kemudian berani. Kalau inti nggak berani, wah nggak usah deh. Kalau inti nggak berani tiba-tiba berdiri, inti nggak berani, wah kencing ini bisa. Iya kalau kagak berani. Nah insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir pada saat ini tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita digabulin oleh Allah. Para santri-santri insya Allah menjadi penerus daripada warisan Nabi Muhammad SAW, membawa panjinya Nabi Muhammad, menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah diakhirkan hayat kita di dunia mati dalam keadaan husnul khatimah bigauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sa'alim bil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sa'alim bil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min ghamma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril
الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتها أبدانها شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma shalli ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentunya yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid, kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya pemimpin majlis dan juga pemimpin pesantren Ahmad Muhammad yang baru dirubah. Ya, kita makanya peresmian nih kayaknya sekarang nih. Cuma kita nunggu Gobuli yang keluar. Ternyata Taipa yang keluar. Ya, kita tunggu ya. Peresmiannya kapan? Kapan ini pengen. Oh, Masya Allah telat anak nggak ikut. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan nih Yayasan Ahmad Muhammad, insya Allah yang mencetak anak-anak yang saleh, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Tentunya Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Ali Al-Hamid dan juga Habib Agil bin Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya datang ke sini cuma nemanin beliau. Tahu-tahu saya disuruh ceramah juga. Tadi kita ada urusan rumah sakit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan perjumpaan ini insya Allah bukan perjumpaan yang akhir. Perjumpaan akhir nanti kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan juga para habaib pengurus Rabitatul Alawiyah Kota Makassar, Habib Rifai bin Abdurrahman Al-Kaf dan juga Al-Habib, sampai lupa nah, orang Palembang juga, Masya Allah, Palembang Galo. Ya, gitu. Kalau Palembang itu terkenal dengan makan khas empe-empe. Ya, kalau kita apa? Pisang epe. Beda tipis. Ya. Kita doakan Habib Hasan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, sehat selalu. Alhamdulillah, mempersingkat waktu, alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini. Banyaknya orang-orang saleh, orang-orang alim yang memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Tentunya apa yang disampaikan oleh beliau kita petik, kita amalkan. Ya. Sebab para ulama menjelaskan laulal ulama lakalan nas kal bahaim. Kalau bukan para ulama, orang-orang saleh, manusia bagaikan hewan. Ya, kita nggak tahu. Dulu-dulu itu nggak tahu masalah akidah, masalah Islam, taunya Islam tapi nggak tahu akidah seperti apa, syariat seperti apa. Apalagi kita kenal Indonesia ini, khususnya Sulawesi ini, banyak putra-putra daerah. Kita bangga menjadi orang Makassar. Ya, ada Syekh Yusuf Al-Makassari,
Iya, beliau itu di tahun 1616, beliau itu orang alim, orang saleh. Iya. Di zaman penjajah, beliau menyebarkan Islam. Iya, mengenalkan kita kepada Islam. Tapi zaman itu zaman penjajah, beliau diasingkan sampai ke Afrika. Tapi ketika sampai di Afrika, beliau tetap menyebarkan Islam. Ya, subhanallah, kita bangga menjadi orang Makassar. Alhamdulillah. Pada intinya, kita jangan lepas pada ulama. Yang mana Rasulullah SAW menjelaskan, lau abadal abid, bainar rukni wal maqam, sab'ina sana lam yahsur illa ma'aman ahab. Apabila ada seorang hamba yang beribadah di depan Ka'bah, dia sujud 5 waktu, sholat 5 waktu depan Ka'bah selama 70 tahun lamanya. Ya. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta sama Blackpink, ntar nari-nari neraka. Kalau kita cinta sama Ronaldo, ntar main bola di neraka. Iya. Tapi kalau kita cinta sama ulama, kita dikumpulkan nanti di surga Al-Firdaus bersama Rasulullah SAW. Mempersingkat waktu, ada sebuah cerita. Ini cerita yang terakhir. Ya. Boleh didengar, jangan dicatat. Didengar aja. Ya. Sebab kalau orang-orang awam dengar ini luar biasa ya. Kok sampai seperti itu. Jadi ada seorang badui di zaman Al-Habib Abdullah Ba'alawi. Ya, di kota Tarim. Beliau seorang alim. Dia pengajar. Ya, seorang wali min auliyaillah. Tiap hari kerjanya seperti ini. Kayak Habib Husain ini baca kitab, nerangin hadis, entar disarahin. Seperti itu. Ada seorang badui ini di kota Tarim, cuma datang nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas. Cuma dia senang duduk dekat sama Habib Abdullah ini. Setelah majelis selesai seperti ini, makan kue, minum kopi, dia datang nyamperin Habib Abdullah, dia cuma cerita-cerita yang lucu. Sekiranya Habib Abdullah yang tertawa, tersenyum. Ya namanya ustadz juga butuh refreshing, benar gak? Capek ngadapin umat ini. Iya. Kadang-kadang diajakin tertawa, Habib Abdullah tertawa, dia cerita yang hal-hal yang lucu buat tertawa. Iya. Tertawa terus. Setiap hari kerjanya cuma buat Habib Abdullah tertawa aja. Suatu waktu Habib Abdullah menanyakan, kamu minta apa sama saya? Saya mintakan nama Allah. Dia bilang, Habib, saya nggak minta macam-macam. Iya. Saya cuma minta agar engkau cinta sama saya. Sebab dia yakin almar'u ma'aman hab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Iya. Dia yakin dengan hadisnya Rasulullah. Dan Habib Abdullah terhibur dengannya, senang dengan dia, cinta dengan dia. Dia bilang, dari mulai saya kenal kamu, saya udah cinta kepada kamu. Dia hatinya tenang. Kemudian Habib Abdullah menanyakan lagi, kamu minta apa lagi? Dia bilang, ya Habib, saya ingin minta agar engkau mintakan kepada Allah agar umur saya pendek. Kaget, seumur-umur nggak pernah ada orang minta kepada saya umur pendek. Kebanyakan minta kaya, umur panjang, sehat afiat. Baru pertama kali ada minta kepada saya umur pendek. Bilang, kenapa kau minta umur pendek? Ya Habib, buat apa saya hidup? Sedangkan saya hidup, engkau udah cinta sama saya. Jaminan buat saya bakal selamat dunia akhirat. Katanya Habib Abdullah, kalau begitu saya minta sama Allah ya. Diangkat tangannya, selesai dia pulang. Silang beberapa hari, kabarnya udah meninggal. Tahu-tahu ada santrinya Habib yang kemarin minta doa meninggal, udah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan keluarganya nggak tahu kalau saya yang doain. Habis itu Habib Abdullah datang ke rumahnya, didoain, habis itu dimandiin, dikafani, disolati. Habis itu diantar, dikuburin. Selesai itu orang-orang pada udah baca doa, pada pulang, dilihatin. Dibilang sama santri, jangan pulang dulu, kita mau lihat keadaannya dia gimana nih. Di dalam kubur, bentar lagi nih malaikat mungkar nakir bakal datang sama dia.
Saya ingin lihat keadaan dia kayak gimana. Namanya wali, bisa ngelihat. Tahu-tahu datanglah malaikat mungkar wa nakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya, man rabbuka? Dia bilang apa? Abdullah Ba'alawi. Wa man nabiyuka? Abdullah Ba'alawi. Wa man imamuka? Abdullah Ba'alawi. Dia tarik di hatinya udah nama itu aja. Apa kata malaikat mungkar wa nakir? Anta wa habibak dahala jannah bighairi hisab. Kamu bersama orang yang kamu cintai masuk surga tanpa dihisab. Saya nak mau nanya lagi. Itu kalau cinta sama guru. Iya, nyebut nama guru aja malaikat kabur. Kalau kalian sekarang nyebut nama guru, iblis nggak bakal lari. Sebab kecintaan kalian setengah-setengah. Iya, kalau kecintaan kalian tanamkan di hati, nyebut nama guru aja malaikat mungkar nakir takut. Kalau sekarang berteman sama iblis, susah. Ya mudah-mudahan di hati kita cinta kepada guru. Kita dikumpulkan di dunia, dikumpulkan nanti di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadza jaman marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sakiyan wa la marhuma rabbi banfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum ya Habibana. Ini nanyakan yayasan sebenarnya sudah lama berubah, tapi ketuk palunya pas kemarin kedatangan Habib Taufik menyinggung masalah nasi kebuli. Nasi kebulinya insya Allah kita akan datang bersama di tempat Habib Hussein pada saat akikah anaknya insya Allah ya. Ya insya Allah ya. Disitulah letaknya kambing dikeluarkan ya. Insya Allah kita sama-sama ikut berbahagia insya Allah. Ditunggu itu Bib ya. Dan juga tadi Masya Allah cerita tentang Habib Abdullah Ba'alawi itu, kalau seandainya yang dengar orang awam atau orang bugut bisa mengatakan itu adalah sesat menyesatkan. Namun itu tadi makna tawassul bihi. Beliau bertawassul dengan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, menyebut nama Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi bukan berarti marabbuka, Tuhanku adalah Abdullah Ba'alawi. Tidak, bukan. Itu bermakna ya tawassal bihi. Beliau bertawassul dengan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebagaimana juga pernah Imam Son Haji, pengarang kitab Nahu Jurmiyah, waktu itu beliau itu begitu ikhlasnya ngarang kitab. Kalau kita karang kitab apa? Pasti terkenal, kepengen ada foto. Misalnya saya karang kitab ya, saya tulis nama saya Habib Hussein Al-Hamid Tawah. Nah, itu ya. Ya kan artinya kepengen terkenal. Kalau Imam Son Haji itu enggak gitu. Imam Son Haji dia itu tulis kitab Jurmiyah, digulung, kasih masuk di botol. Dikasih masuk di botol, dilempar tengah laut. Baru mengangkat tangannya, ya Allah, kalau saya ikhlas itu ilmu akan manfaat. Kalau saya tidak ikhlas sekarang itu kitab, hanyutkan itu botol ya Allah. Ternyata kitab itu tersebar di seluruh dunia. Seseorang tidak akan bisa baca kitab, seseorang tidak akan bisa paham ilmu nahu kalau tidak melalui jurmiyah. Berkat daripada orang yang ikhlas, yaitu Imam Son Haji. Nah, Imam Son Haji waktu dikubur, kata dalam riwayat ada seorang wali bermimpi melihat bagaimana Imam Son Haji ketika dikubur, ditanya, "Marabbuka?" Apa kata Imam Son Haji? "Hei malaikat, man huruf apa?" Hah? Nah, tanya gimana huruf apa? Nah, malaikat tidak pernah belajar jurmiyah balas ini. Ya, malaikat itu tidak semua punya ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah kepada para malaikat. Subhanakala ilma lana illa nah, itu. Jadi beda dengan manusia, memang ditakdirkan memperoleh ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Singkat namun padat, tapi sayang terlalu singkat ya. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan. Doa, kita minta doanya musafir ini hari, Habib Agil bin Hussein bin Syekh Bakar ya. Tadi kan masuk babnya kan, doa al-walid ala waladih
doa musafir, doa apa? Baru doa madlum ya. Nah, ini masuk bab nomor 2 ini insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتها في مده ونصرته وأحيينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع لخلائك فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا واستأثرت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولأعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم فينا صار الظالمين واجعلنا من فتح هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا في يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا بوليبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين وذي الحكم علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah di belakang tidak sah ya. Yang sah yang di depan. Khair insyaallah.